Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindana Bitasari dengan NRP C11981 dari Manajemen 2B. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana keadaan lingkungan saya, tepatnya di Desa Pulau Erang pada saat pandemi COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Ini kondisi sekitar rumah saya, tepatnya di Dusun Sukabakti saat pandemi COVID-19. Tidak ada perubahan sama seperti hari-hari biasanya yang terlihat sepi. Bisa dilihat di sini persawahannya. Panen kali ini tidak seperti biasanya karena kan adanya hama, jadi petani di sini mengalami banyak kerugian. Video ini diambil pada saat bulan Ramadan. Ini kondisi saat bulan Ramadan pada sore hari, tepatnya di Pasar Langkap Lancar. Di sini terlihat banyak pedagang yang masih beroperasi saat pandemi, tetapi banyak juga pedagang dan masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini kondisi saat ngabuburit masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di sini selalu ramai. Ini kondisi jalanan, tepatnya di Desa Pulau Erang pada saat satu hari setelah Lebaran terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Menurut kakak pribadi, dampak dari corona itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kakak itu seperti apa? Jadi menurut saya jadi kita tuh kena dampak banget ya. Dari saya selaku guru di salah satu sekolah di pedesaan, yaitu Desa Pulau Erang, saya bekerja dari rumah. Nah, dampak seperti itu dampaknya dari untuk kan biasanya itu mengajar di kelas. Nah, kerja dari rumah itu dalam bentuk seperti apa dengan muridnya? Dalam media apa gitu? Kalau saya dengan murid saya tuh jadi ya memang masih perkampungan, tapi saya diusahakan dengan menuruti peraturan, yaitu kerja dari rumah. Saya menggunakan aplikasi WA. Jadi saya hanya tinggal para murid membawa buku ke rumah. Nah, para murid hanya menggunakan aplikasi WA, lalu saya mengirimkan seperti contohnya seperti ini. Coba buka halaman buku ini, lalu kerjakan dan langsung dikirim kepada saya. Kakak pribadi itu guru murid kelas berapa, Kak? Saya sendiri mengajar di kelas 3. Di kelas 3. Menurut kakak pribadi nih,
mengajar dari rumah untuk murid-murid anak-anak kelas 3 itu efektif nggak sih Kak? Soalnya kan kayak masih pada anak-anak kecil gitu. Sangat sulit karena kurang efektif juga. Jadi ada banyak anak yang kurang, ada yang masih menghijab, tapi kan di sini di rumah juga dibantu oleh orang tua. Jadi orang tua pun bisa membantu murid kayak gitu. Begitu. Nah, untuk kehadirannya sendiri nih Kak, kalau misalnya di sekolah biasa itu kan menggunakan absensi. Nah, setelah belajar dari rumah, sekolah daring ini, itu absensinya itu seperti apa Kak? Nah, absensinya seperti ini ya. Jika saya mengirimkan tugas ke grup atau kayak gini, untuk tugas dikumpulkan dari jam segini sampai maghrib kalau saya. Kalau dari jam 7 sampai maghrib belum mengumpulkan tugas, jadi saya anggap apa gitu. Nah, pengalaman Kakak, anak-anak itu mengumpulkan tugasnya tepat pada jam yang telah ditentukan atau melewati? Nah, waktu awal-awal ya, ibu-ibu pun banyak yang ngomong, "Oh, Neng kok sampai segini jamnya?" kayak gitu ya. Tapi kesini-sininya awal-awal tuh ya sampai jam 6 udah beres semua. Nanti kesini-sininya, "Neng, ibunya lagi itu," saya ya, ibu wali murid tuh bilang, "Ibu lagi sibuk, besok aja sekaligusin." Nah, kalau kesini-sininya nggak apa-apa terus. Jadi banyak yang mengumpulkan dengan ditunda-tunda gitu. Jadi sepertinya dengan adanya pandemi ini itu kita para guru ataupun mungkin para dosen di luaran sana harus lebih memaklumi gitu ya Kak, anak-anak. Oh ya, kalau misalnya kendala lain selain dari telatnya pengumpulan, ada nggak kendala lain gitu yang mempengaruhi kayak misalnya tidak adanya sinyal atau yang lainnya gitu Kak? Oh, nah kalau seperti itu paling tidak ada kuota itu ya ibu-ibu. Oh, saya habis kuotanya kayak gitu, paling cuman komplain kayak gitu. Terus ada juga kendala kalau saya mengirimkan tugas matematika ya. Kalau matematika juga kalau di board juga banyak yang itu ya, kalau papan tulis secara langsung banyak tidak mengerti, apalagi dalam online ya. Jadi saya hanya mengirimkan contoh, lalu ada banyak ibu wali murid atau kakak-kakaknya tidak mengerti. Jadi pada saya juga ada kendalanya. Oke, baik. Untuk kerja dari kakaknya sendiri nih, ketika anak-anak mengumpulkan tugas, kayak sulit nggak sih Kak dalam memeriksanya atau yang lainnya gitu? Kalau saya sendiri cara memeriksanya tuh, jika anak 100% tuh kan kalau sehari saya mengirimkan 2 tugas, yaitu tugas pagi-pagi sama tugas setelah jam 10 ya. Nah, dari jam 7 udah kasih tugas, lalu jam 10 kasih tugas lagi. Kalau anak itu mengumpulkan semuanya, saya kasih A. Kalau ada yang 1 kali B gitu aja. Kalau sampai tidak mengerjakan ya paling tidak ada nilai seperti itu. Dari anak murid kakak sendiri, ada yang nilainya bisa dibilang anjlok gak dikarenakan? Ya karena orang tuanya juga banyak yang apa ya, jadi nggak peduli gitu, banyak yang kayak gitu ada. Tapi ya paling kalau anak-anak yang didukung sama orang tuanya itu bagus. Misalnya mereka tuh lagi di sekolahnya biasa aja, nah adanya sekolah dari rumah atau sekolah online, mereka jadi bagus karena dibantu oleh orang tuanya. Ada yang tadinya anaknya bagus, tapi mereka sekolah di rumah dengan kendala ya HP-nya, ya kuota, ya sinyal, jadi mereka anjlok. Ada. Jadi sangat bervariatif ya. Kegiatan di Desa Pulau Erang saat penyerahan bantuan langsung tunai desa. Dampak pandemi COVID-19 sebesar 600.000. Di sini terlihat gak ada pemberitahuan untuk menjaga jarak, tetapi masih ada masyarakat yang belum menerapkan social distancing. Jelas-jelas sudah ada pemberitahuannya. Masyarakat di sini menerima bantuan sama rata, tetapi ada tahap-tahapnya
Ada yang berupa uang, ada yang berupa beras dan sembako. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.